pelajari di mana wajah kita ini terdiri dari eh, organ-organ. Ada hidung, ada rongga mulut, kemudian juga di dalam wajah kita ada suatu sinus, baik sinus maksilaris, frontalis, etmodalis, dan sphenoid. Nah, bila dilihat dari depan di anterior, kita mengetahui bahwa hidung kita itu memiliki pangkal hidung, kemudian dorsum nasi. Oke, kita stop sebentar ya. Maaf, ada berdiri dulu untuk lagu Indonesia Raya. Oke, kita mulai lagi. Jadi, hidung ini memiliki fungsi, yaitu sebagai fungsi pernapasan atau respirasi, pintu masuk dan keluarnya udara dari luar ke dalam paru-paru. Fungsi air conditioning yaitu hidung memiliki fungsi menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara inhalasi agar sesuai dengan kebutuhan suhu tubuh kita. Penyaring udara di mana hidung kita di bagian anterior memiliki rambut-rambut, kemudian juga ada kelenjar mukosa yang memiliki fungsi menyaring baik partikel yang kasar maupun menangkap debu atau partikel yang halus. Sebagai indera penciuman, di mana di hidung kita memiliki saraf olfaktori di daerah kribrosa di puncak rongga hidung yang dia dapat mendeteksi aroma dan kemudian membawanya sehingga kita bisa merasakan aroma atau wangi maupun bau. Fungsi resonansi suara, rongga hidung, sinus membantu memberikan kualitas suara pada setiap orang. Fungsi imunologi dengan adanya sekret, lendir, di mana lendir itu pun juga merupakan satu proteksi dan juga terdapat enzim maupun antibodi untuk membantu melawan bakteri atau virus yang masuk melalui saluran pernapasan hidung kita. Vaskularisasi rongga hidung sangat kaya, di mana arteri karotis interna melalui arteri etmodalis anterior dan posterior dan arteri karotis eksterna yaitu arteri sphenopalatina, palatina mayor dan arteria labialis superior, mereka lah yang membuat uh, banyak sirkulasi perdarahan di rongga hidung. Anatominya kita sudah ketahui bahwa hidung dibagi atas dua kafum nasi kanan maupun kafum nasi kiri, dibatasi antara kanan dan kiri ini oleh septum nasi, di mana di bagian lateral hidung dimulai dari awal melalui lubang hidung atau kita sebut dengan anterior nares, kemudian bertemu
Yang pertama adalah vestibulum. Di dalam dinding media lateral daripada hidung terdapat konka inferior, kemudian konka media, serta konka superior. Di antara celah antara konka inferior dengan dinding medialnya terdapat suatu celah yang kita sebut dengan meatus, yaitu meatus inferior. Di dalamnya ada ostium ductus nasolacrimalis. Kemudian antara konka media dengan konka inferior terdapat meatus media, di mana dalamnya terdapat orificium sinus maxillaris, orificium sinus ethmoidalis anterior, dan orificium sinus sphenoid. Meatus inferior terdapat ostium sinus ethmoidalis posterior. Di bagian dasar daripada kafum nasi ini dibatasi oleh tulang palatum, di mana sudah kita ketahui bahwa palatum ini merupakan dinding daripada rongga mulut dan merupakan dasar daripada rongga hidung. Bagian posteriornya, rongga hidung dibatasi oleh nasofaring atau kita bisa sebut dengan koana, di mana koana adalah bagian posterior daripada rongga hidung atau kafum nasi, yang nantinya akan berhubungan dengan ostium tuba eustachius dan adenoid atau kelenjar limfoid yang berada di nasofaring. Untuk septum, septum ini adalah pembatas antara kafum nasi kanan atau kiri, di mana terdiri dari tulang dan beberapa tulang rawan, di mana tulang yang membentuk daripada hidung ini pertama adalah di bagian superior ada os nasal, kemudian ada juga dinding daripada sinus ethmoidalis, di bagian tengahnya terdapat cartilage, di mana cartilage inilah yang akan membentuk hidung bisa tegak, karena cartilage ini yang membatasi, membuat struktur hidung agar dia tetap bisa terfiksasi dengan baik. Vaskularisasi, kita ketahui bahwa pembuluh darah hidung ini sangat banyak, ya. Yang pertama ada arteri maxillaris internal, di mana merupakan cabang dari arteri carotis interna yang kemudian bercabang menjadi arteri maxillaris interna, kemudian bercabang menjadi arteri sphenopalatina yang nantinya akan memperdarahi bagian posterior, ya, dekat dengan meatus media bagian belakang. Ini dia akan memperdarahi baik sampai dari posterior sampai ke anterior, ya, dari posterior sampai ke anterior. Kemudian ada arteri ethmoidalis, di mana arteri ethmoidalis merupakan cabang daripada arteri ophthalmica yang ke hidung akan bercabang menjadi arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, yang nantinya akan juga cabang-cabangnya memperdarahi anterior daripada kafum nasi. Selanjutnya adalah arteri labialis superior. Dan kemudian dari arteri maxillaris itu juga ada cabang arteri palatina mayor, di mana dia akan memperdarahi palatum dan juga sebagian ke rongga hidung. Nah, pertemuan atau anastomosis atau kumpulan daripada pembuluh darah sphenopalatin, ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior, arteri labialis superior akan berkumpul di anterior daripada
hidung kita, di daerah septum nasi anterior, yang kita sering sebut sebagai plexus Kieselbach atau little area. Nah, inilah yang sering menjadi tempat terjadinya epistaksis atau perdarahan pada anterior hidung. Untuk perdarahan di bagian posterior biasanya terjadi pada pembuluh darah sphenopalatina dan arteri ethmoidalis posterior sebagian. Disitulah yang kita sebut dengan plexus Woodruff, di mana perdarahan yang sering terjadi biasanya bersifat masif terus-menerus dan sehingga diperlukan penanganan lebih berat. Nah, ini arteri carotid externa ya, bercabang menjadi arteri maxillaris, kemudian arteri maxillaris bercabang menjadi arteri sphenopalatina, kemudian arteri palatina mayor, arteri palatina minor. Kemudian juga dari arteri carotid externa juga bercabang menjadi arteri facialis yang sebagian bercabang menjadi arteri labialis di anterior. Untuk arteri carotid interna akan bercabang menjadi arteri ophthalmicus, kemudian bercabang kembali menjadi arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Penyebab daripada epistaksis. Ya. Penyebab daripada epistaksis yaitu terbagi atas dua, penyebab lokal maupun penyebab sistemik, di mana lokal terjadi karena trauma. Contohnya adalah kita ngupil ya atau mengorek telinga mempergunakan jari kita pada bagian anterior kafum nasi, atau terjadinya trauma tumpul pada os nasal kita atau pada hidung kita. Bisa juga terjadi iatrogenik karena suatu tindakan operasi dapat menyebabkan terjadinya epistaksis. Perubahan tekanan, perubahan kelembapan, suhu juga dapat menyebabkan epistaksis, perforasi pada septum, pemakaian bahan kimia seperti obat-obatan, ya kokain, kemudian corticosteroid nasal spray maupun dekongestan, amonia, kemudian juga zat-zat lainnya. Tumor seperti tumor kafum nasi, kemudian tumor sinonasal, sampai ke angiofibroma nasofaring, di mana angiofibroma nasofaring bisa terjadi pada anak-anak yang kaya, tumor yang kaya dengan pembuluh darah, dan biasanya terjadi di daerah posterior daripada kafum nasi. Inflamasi contohnya adalah peradangan pada hidung, ya, sinusitis atau adanya benda asing pada hidung yang menyebabkan bisa perforasi, kemudian menyebabkan infeksi. Ini juga bisa menyebabkan epistaksis lokal. Sistemik yaitu koagulopati, pemakaian antikoagulan yang dipergunakan pada terapi penyakit jantung seperti pemakaian heparin, itu juga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan. NSAID pada pasien-pasien dengan kelainan hemofilia, kemudian gangguan daripada trombositopenia, kehamilan berhubungan dengan kehamilan serta demam dengue, di mana pada pasien-pasien dengan shock syndrome, demam dengue hemorrhagic syndrome, itu biasanya terjadi perdarahan di kulit dan juga pada gusi serta hidung. Pada gangguan yang kedua adalah gangguan granulomatos, yaitu pada penyakit sarkoidosis, sifilis, tuberkulosis, rhinoskleroma, artritis nodosa. Infeksi yaitu intoksikasi pada terpapar oleh zat kobalt, fosfor, arsenik, dan penyakit vaskuler atau kardiovaskuler seperti penyakit kronik hipertensi, kemudian aterosklerosis, cardiac onset, dan diabetes mellitus.
Diagnosis. Dalam mendiagnosis epistaksis sebagai kelainan eh, keluarnya darah dari hidung yang nantinya kita akan tata laksana dengan pemasangan tampon, kita mendiagnosisnya dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dasar diagnosisnya itu. Di mana pada anamnesa kita menggali anamnesis itu perdarahan berasal dari depan atau dari belakang hidung. Kita bisa tanyakan kepada pasiennya, Pak, Bu, mimisannya itu pada saat mimisan itu keluarnya itu hanya di depan saja atau terasa kayak ada cairan yang mengalir dari belakang hidung. Terus kemudian kalau ibu merasakan mengalirnya dari belakang hidung, itu pada saat ibu tidur atau pada saat ibu duduk. Karena perdarahan pada anterior pun juga bisa mengalir ke bagian posterior pada saat pasien posisi tiduran atau kepala ekstensi. Kapan awal terjadinya perdarahan? Apakah ada riwayat perdarahan sebelumnya? Kemudian ditanya riwayat penyertanya. Apakah ibu memiliki penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi? Apakah memiliki penyakit diabetes mellitus? Apakah ada keluarga yang memiliki penyakit gangguan darah seperti talasemia? Ini perlu kita tanyakan. Bila mengkonsumsi obat-obatan, apa saja yang dikonsumsi? Apakah ada obat-obatan seperti heparin, terus kemudian aspirin atau warfarin yang merupakan obat yang digunakan pada kasus-kasus penyakit jantung, pembuluh darah. Riwayat perdarahan hidung yang sering berulang. Kenapa? Pada karsinoma nasofaring atau angiofibroma nasofaring ini biasa terjadi perdarahan yang berulang dan lebih banyak perdarahan lebih masif pada angiofibroma nasofaring. Pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan fisik melihat kondisi umum pasien atau penderita. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah. Apakah tekanan darahnya normal? Apakah tekanan darahnya tinggi? Dengan tekanan darah ini, kita bisa melihat atau menganalisa kemungkinan-kemungkinan perdarahan yang terjadi disebabkan oleh uh, tekanan darah tingginya atau bukan. Kemudian dari nadi kita menilai kualitas nadinya, baik frekuensinya, terus kemudian uh, tekanannya kita raba. Khawatirnya pada pasien-pasien dengan perdarahan yang berulang, kemudian perdarahannya hebat, bisa terjadi shock hipovolemi. Selanjutnya respirasi, kemudian pengukur suhu. Nah, pada pemeriksaan lokal, yaitu pada hidung, kita lakukan pemeriksaan mulai dari depan ya sampai ke bagian posterior bila memungkinkan, mempergunakan spekulum hidung atau endoskopi bila ada. Nah, pemeriksaan spekulum hidung ini kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior. Sebelum kita bisa melakukan pemeriksaan rinoskopi ini, kita melakukan pembersihan terhadap blood clot atau darah yang ada di rongga hidung, yaitu dengan mempergunakan suction atau tampon hidung untuk melihat menilai dengan jelas apakah ada perdarahan aktif atau tidak, di mana letak daripada perdarahan tersebut atau lokasi dari perdarahan yang terjadi. Letak dari epistaksis atau mimisan itu biasanya terjadi pada plexus Kisselbach, di mana 80% epistaksis berasal dari area septum anterior dan banyak terjadi kasusnya pada anak, di mana jaringan pembuluh darahnya rapuh yang merupakan daerah pertemuan anastomosis daripada arteri ethmoidalis
anterior, arteris penopalatina, arteri labialis superior, dan arteri palatina mayor. Yang tersering lainnya adalah plexus Woodruff, merupakan jaringan pembuluh darah yang terletak di belakang rongga hidung, di mana daerah belakang ini diperdarahi oleh arteri sphenopallatina dan juga kadang sebagian daripada arteri ethmoidalis posterior. Perdarahan yang terjadi biasanya cenderung lebih berat dan jarang berhenti sendiri, sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia pada pasien tersebut, terjadi hipovolemi hingga shock, dan sering ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kardiovaskuler. Ini adalah algoritma ya penanganan epistaksis menurut kelompok studi Rhinologi Indonesia Perhimpunan Ahli Telinga Hidung Tenggorokan, di mana apabila pasien mengalami mimisan atau epistaksis, kita lakukan anamnesis terhadap riwayat penyakitnya. Bagaimana perdarahan yang terjadi? Apakah di anterior, apakah di posterior dengan keluhan ada yang mengalir di bagian belakang hidung dan tertelan oleh kita. Kemudian apakah ada riwayat trauma, penggunaan obat-obatan mengencer darah, kemudian kebiasaan merokok atau minum alkohol. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan klinis ya untuk menentukan sumber atau lokasi daripada perdarahan. Bila pasien mengalami shock hipovolemi atau penderita yang tua dan memiliki resiko perdarahan yang profus, kita lakukan resusitasi cairan. Setelah kita menganamnesis, kemudian kita mengidentifikasi lokasi perdarahan dengan pemeriksaan rinoskopi anterior atau dengan nasoendoskopi rigid atau fleksibel, kita dapat menentukan letak lokasi daripada sumber perdarahan yang terjadi. Apakah di anterior, apakah di plexus Kisselbach, atau adanya laserasi pada konka media atau konka inferior. Atau kita juga dapat menilai terjadinya perdarahan di posterior. Tetapi kadang kita sulit untuk menentukan perdarahan di posterior. Karena apa? Biasanya perdarahannya masif sehingga ketika kita melakukan inspeksi itu tidak terlihat dengan jelas di mana letak daripada perdarahannya, tapi kita bisa melihat bahwa terjadi perdarahan di bagian posterior. Yang bisa dipastikan itu adalah pada plexus Kisselbach. Biasanya plexus Kisselbach itu dengan melakukan pemasangan tampon hidung yang mempergunakan epinefrin atau kemudian lidokain, kita dapat menilai bahwa letaknya adalah di plexus Kisselbach. Tapi kalau bagian posterior, Woodruff agak sulit. Setelah kita melakukan evaluasi penilaian, kita lakukan tindakan lokal, menghentikan perdarahan. Dengan apa? Yang mudah adalah dengan melakukan penekanan pada alanasi. Pada kasus dengan perdarahan di anterior septum. Atau kita juga dapat melakukan kauter secara kimia dengan asam nitrat atau secara elektrik dengan monopolar atau bipolar. Apabila hal yang awal tidak bisa kita atasi perdarahannya, dapat kita lakukan pemasangan tampon hidung anterior. Bila berhasil, lakukan evaluasi dan terapi terhadap kausa yang untuk mencegah daripada kekambuhan, edukasi, dan kemudian pengobatan secara mandiri. Apabila dengan kauter, kemudian dengan pemberian vasokonstriktor tidak berhasil, kita dapat melakukan pemasangan tampon ulang. Tampon ulang. Bila perdarahan tidak berhenti, kita identifikasi kausanya, dan bila dengan tampon anterior
ya maupun tampon posterior ini tidak berhasil, kita lakukan dengan intervensi pembedahan, yaitu dengan ligasi daripada arteri carotis externa, arteri maxillaris interna, sphena palatina ethmoidalis. Nah, tetapi biasanya dengan pemasangan tampon hidung, baik itu anterior dengan mempergunakan kasa pita, ya atau dengan tampon-tampon yang sudah modern, biasanya dia berhenti. Kemudian dievaluasi, diangkat antara 48 sampai 72 jam, 2 hari atau 3 hari. Tapi bila perdarahannya masih tetap terjadi, yang tadi sudah saya sampaikan, identifikasi kausanya kemudian bisa dilakukan dengan ligasi. Tapi biasanya pada kasus-kasus yang tidak merupakan kegawatan seperti angiofibroma nasofaring, kasus seperti kardiovaskuler, hipertensi dengan pemasangan belok, tampon itu bisa tertangani dengan baik. Penata laksanaannya, prinsipnya adalah penataan dari epistasis dapat dijabarkan langkah demi langkah. Yang pertama adalah hemostasis manual atau kontrol perdarahan dengan penekanan langsung pada alanasi kiri dan kanan, tergantung dari sumber perdarahannya. Bila sumber perdarahannya itu adalah sebelah kanan, kita bisa juga menekan hanya sebelah kanan. Tapi bila keluar dua dari kalkulasi tersebut, kita menekannya dua alanasi. Pernapasan seperti apa? Bisa dilakukan pernapasan melalui rongga mulut. Nah, kemudian dilakukan selama 5 sampai 30 menit, biasanya 5 sampai 10 menit dilakukan evaluasi. Apakah masih terjadi perdarahan atau sudah tidak ada. Dan posisi pasien adalah duduk tegak, agak menunduk untuk menghindari darah mengalir ke area faring yang dapat menyebabkan aspirasi pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah kotorisasi. Perdarahan yang berasal dari plexus Kieselbach dapat ditangani dengan kotorisasi menggunakan kimia perak nitrat 30% atau asam trichloroacetat 30% atau polikrusulen pada pembuluh darah yang mengalami perdarahan selama 2-3 detik. Kotorisasi ini tidak direkomendasikan pada daerah septum. Ya, hati-hati karena septum kita ini tidak semuanya dia adalah tulang. Sebagian adalah cartilage, di mana bila terjadi kotorisasi akan menyebabkan terjadinya nekrosis pada mukosa dan berkomplikasi juga terjadinya kerusakan pada cartilage-nya. Nah, jadi prosedur elektrokauterisasi dengan kimia maupun dengan monopolar dan bipolar sebaik mungkin dihindari pada daerah septum. Dan kauterisasi pada bagian posterior ini memang dapat dilakukan dengan kauterisasi mempergunakan elektrokauter bipolar. Pemasangan yang kedua adalah pemasangan tampon hidung, di mana kita ketahui perdarahan yang terjadi bisa terjadi di anterior maupun di posterior. Di anterior kita melakukan pemasangan tampon kavumnasi anterior, di mana tampon hidung anterior ini merupakan suatu prosedur medis untuk mengatasi epistaxis anterior dengan memasukkan kasa yang dibasahi oleh salep antibiotik atau vasokonstriktor ke dalam rongga hidung. Biasanya dipertahankan selama 2-3 hari. Jenis tampon hidung sekarang sudah berkembang, ya, yang selama ini yang kita lakukan adalah tampon hidung buatan, yaitu tampon berasal dari kasa yang kemudian
dilipat menjadi kecil, kurang lebih ukuran eh, 0, ya 0,5 sampai 1,2 cm dan panjang tergantung daripada eh, kasa gulung tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan yaitu tampon borsaf, tampon sinonasal maupun tampon pita. Nah, tetapi saat ini sudah berkembang di mana terdapat tampon-tampon pabrikan yaitu tampon yang sudah di apa dimodifikasi. Ya, nanti kita coba lihat itu Netcell, PVA, Rapid Rhino yang memiliki hidroklorid fabrik, kemudian Surgicel. Tampon yang dibuat dari kasa gulung itu diberikan vaselin putih atau petrolatum dan asam borat 10%. Tapi ini biasanya terdapat pada rumah sakit yang eh, memang mereka membuat atau stok ya. Tetapi bila terjadi di puskesmas atau terjadi di tempat praktek kita, kita bisa memodifikasi dengan kasa steril yang ada, kita membuat tampon dengan melipat sesuai dengan ukuran hidung kita, yang kemudian diolesi menggunakan salep antibiotik ya, atau misalnya oksitetrasiklin atau gentamisin. Untuk apa? Sebagai fungsi antibiotik di dalam rongga hidung kita. Nah, ini dalam melakukan tindakan pemasangan tampon, kita membutuhkan alat-alat untuk pemasangan tampon, yaitu spekulum hidung, ya, yang nomor 2, kemudian eh, cawan ginjal, ya, atau kita sering sebut dengan bengkok, di mana spekulum hidung kita untuk melihat, memeriksa kafum nasi kita. Sedangkan cawan ginjal ini biasanya kita eh, bawa untuk sebagai tempat apabila perdarahan itu masih terjadi atau sekret atau klot-klot yang berada pada rongga hidung yang dikeluarkan. Kemudian ada forceps alligator, ada spatel lidah atau spatel tang yang kita gunakan untuk melihat orofaring untuk menilai apakah terdapat perdarahan dari nasofaring ke arah orofaring, dan pinset bayonet yang dipergunakan untuk menginsersi daripada eh, tampon hidung, gunting untuk memotong, dan bisa juga kita siapkan folikateter, ya, folikateter atau selang suction sebagai salah satu alat untuk membantu dalam pemasangan tampon. Yang sebelah kanannya kita ini adalah contoh yang nomor 1 adalah tampon belok, ya. Kita modifikasi bermacam-macam ya. Ada yang mempergunakan kasa dibikin seperti kacang bulat, tergantung daripada anatomi pasiennya. Kalau anak kecil ya kita sesuaikan, kalau memang orang dewasa kita sesuaikan dengan ukuran nasofaringnya atau koananya. Kemudian ada yang diikat mempergunakan kasa, atau ada juga dengan mempergunakan benang ya untuk tampon belok. Yang nomor 2 ini adalah kasa gulung kita sebut atau kasa pita yang kita pergunakan untuk tampon hidung. Apakah itu tampon hidung yang sebentar untuk mengevaluasi perdarahan atau tampon hidung yang kita pertahankan selama 2 atau 3 hari. Nah, ini tampon kapas ya. Tapi kita jauhkan pakai menggunakan kapas. Kita biasanya mempergunakan kasa ya, karena kapas khawatirnya bisa menjadi corpus alenum di kafum nasi.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan tampon-tampon yang pabrikan, net cell atau PVA. Dia ini sudah kita dapati eh, seperti ini. Nanti dia direndam ya atau terus kemudian dari dengan NaCl atau kemudian langsung kita masukin dan nanti dia akan mengembang di dalam rongga hidung. Kemudian ini tampon Borsaf ya, Kasarol tampon, di bawahnya dari Netcell ada Sugicel. Ini Sugicel ini adalah eh, dia seperti kasa, tetapi ketika dia ada di tempat tempat perdarahan, dia berubah menjadi seperti jelly, di mana sudah memiliki obat anti koagulannya. Sehingga pada operasi-operasi besar kayak THT bisa juga mempergunakan Sugicel atau pada operasi-operasi ortopedi di mana perdarahannya berasal dari tulangnya, kita juga bisa dapat menggunakan Sugicel. Dan kemudian Rapid Rhino. Ini Rapid Rhino ini dia sudah dimodifikasi bisa untuk menangani uh, perdarahan baik anterior maupun posterior, di mana rapid cell ini ya dimasukkan di dalam air bersih kurang lebih 30 detik, kemudian dimasukkan ke dalam rongga hidung akumulasi, memiliki dua balon. Balon pertama ini adalah untuk mengembangkan uh, bagian yang panjang, kemudian balon kedua ini juga untuk mengembangkan bagian dari ujungnya untuk melakukan penekanan pada daerah plexus Kieselbach. Dipertahankan 24 sampai 72 jam. Langkah-langkah pemasangan tampon hidung. Prinsip kita adalah dalam suatu tindakan kita harus melakukan eh, persiapan. Persiapan pada petugas kesehatan atau kita sebagai dokter, yaitu secara otomatis kita melakukan tindakan aseptik, antiseptik pada diri kita. Bisa dengan cuci tangan atau mempergunakan eh, cairan untuk kita cuci tangan. Kemudian mempergunakan sarung tangan. Selanjutnya, pasien kita persiapkan dengan posisi duduk tegak, kepala sedikit menunduk. Selanjutnya, kafum nasi dibersihkan dari bekuan darah yang berada di hidung. Lakukan pemberian anestesi atau vasokonstriksi mempergunakan kasa atau kapas yang telah diberikan dibasahi lidokain atau epinefrin ke dalam hidung selama kurang lebih 5-10 menit untuk mengurangi nyeri dan juga mengurangi perdarahan yang terjadi. Kemudian pelumas yaitu bisa dilumuri tampon hidung itu dengan mempergunakan salep antibiotik agar mudah masuk dan juga mencegah infeksi. Pemasangannya kita lakukan membuka kafum nasi mempergunakan spekulum hidung, kemudian masukkan kasa mempergunakan pinset bayonet mulai dari dasar hidung anterior ke arah posterior. Jadi bukan ke arah atas atau ke arah bawah, tapi menyusuri daripada dasar hidung. Target kita sudah tahu anatomi bahwa anatomi itu sampai kuana. Pembuluh darah sphenopallatina itu dia tidak ada di nasofaring dia sumber perdarahannya, tetapi dia di posterior daripada konka media di daerah kuana, sehingga kita juga harus bisa menilai sepanjang apa kasa yang harus saya masukkan. Dengan pinset kita masukkan kasa tampon pitanya, kemudian dilakukan dari anterior ke arah posterior, dilepas, kemudian kita masukkan lagi layer demi layer, lapis demi lapis, sehingga memenuhi rongga hidung sampai tidak ada rembesan atau perdarahan yang aktif. Evaluasinya adalah dengan mengevaluasi di anterior ada tidak perdarahan, kemudian di posterior
ada tidak perdarahan, dan juga evaluasi ada atau tidak kasa tampon pada orofaring. Kalau memang ada gantung-gantung itu, nah itu berarti melewati daripada koana dan biasanya menyebabkan tidak nyaman atau gatal pada orofaring pasien tersebut. Selanjutnya, setelah kita evaluasi tidak ada perdarahan, kita lakukan menutup lubang hidung yang dipasang tampon dan menggunakan kasa dan plester. Bila dengan satu tampon pada satu kafum nasi yang satunya tidak ada perdarahan, tidak perlu kita lakukan pemasangan tampon pada kafum nasi yang satunya. Nah, gambaran teknik ya, pinset bayonet kita pegang seperti megang pensil, tamponnya dijepit dengan pinset bayonet, dimasukkan ke dalam kafum nasi menyusuri dasar dari kafum nasi. Selanjutnya lapisan pertama diinsersi di sepanjang dasar kafum nasi, kemudian pinset dan spekulum dikeluarkan, ada yang punya teknik di kasanya ditekan dengan spekulum agar tidak ketarik, ada juga yang kemudian spekulum tidak dilepas, terus dilakukan pemasang insersi tampon layar demi layar sehingga penuh. Nah, seperti bisa kita lihat ya gambar yang di bawah ya, lapisan demi lapis sehingga perdarahan pada daerah kafum nasi bisa berhenti. Ini skemanya dengan tampon borzaf, masukkan tampon menyusuri secara perlahan dasar kafum nasi sampai ke daerah nasofaring, ya, tapi tidak sampai keluar sampai ke orofaring dengan menggunakan pinset bayonet dan disusun bertingkat ke arah superior, rapi dan cukup padat agar menghentikan perdarahan. Tampon posterior. Tampon posterior adalah suatu prosedur medis yang dilakukan pada epistaxis posterior berasal dari arteri sphenopalatina dan arteri ethmoides posterior. Perdarahan biasanya hebat dan jarang berhenti. Sendiri biasa terjadi pada pasien-pasien yang memiliki hipertensi, arteriosklerosis, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Biasanya epistaxis yang tidak terkontrol menggunakan tampon hidung anterior ditambahkan dengan tampon hidung posterior atau tampon belok. Pemasangannya dimasukkan kateter karet ya melalui hidung anterior, nares anterior sampai tampak di orofaring. Kemudian ditarik keluar melalui mulut. Ujung kateter kemudian diikat pada dua buah benang yang terdapat pada satu sisi tampon belok. Dan kemudian kateter ditarik keluar hidung. Benang yang telah keluar melalui hidung kemudian ditarik, sedangkan jari telunjuk operator ya mengarahkan tampon itu kasa tersebut mendorong ke arah nasofaring, ke arah koana. Jika masih ada perdarahan dapat dibantu dengan pemasangan tampon anterior. Kemudian benang yang keluar dari nares anterior diikat mempergunakan kain kasa diletakkan di lubang hidung bagian depan. Sedangkan yang di posterior yang berada di rongga mulut itu kita pertahankan. Agar apa? Agar sebagai pegangan kita apabila tampon balok tersebut di atas terlepas dan masuk ke rongga laring bagian bawah yang dapat menyebabkan terjadi aspirasi atau sumbatan jalan nafas. Pasien kemudian biasanya kita rawat untuk mengevaluasi dan juga menata laksana penyakit yang mendasari terjadinya epistaxis tersebut atau perdarahan di bagian belakang. Nah ini ya kateter poli ya kita masukkan menyusuri dasar daripada kafum nasi, kemudian keluar dari orofaring kita mempergunakan klem ya ditarik kemudian diikatkan tali yang ada dua tali, salah satu tali diikat, kemudian kateter folinya
tarik kembali keluar sehingga ketika benang atau kasa sebagai pengingat tampon tersebut sudah keluar, diikatkan dan kemudian jari tangan kita ya menyusuri mengarahkan tampon ini ke dalam nasofaring, difiksasi dengan gulungan kasa agar tidak kendor. Nah ini, nah ini adalah tampon belok ya yang kemudian diikat mempergunakan kasa sebagai fiksator. Yang satunya adalah eh, eh, tampon anterior. Ini bisa kita lihat ini ya. Ada tampon posterior, kemudian ada juga tampon anterior. Nah, ini adalah kateter Foley yang kita pergunakan uh, untuk menangani perdarahan di bagian posterior daripada kafum nasi. Oke, jadi nanti kalian akan praktek ya. Pertama, prosedur yang kalian lakukan adalah prosedur persiapan, yaitu menyapa pasien, memperkenalkan diri. Bu, saya Kartika, saya dokter yang akan uh, menemani Ibu, memberikan uh, layanan pada Ibu, melakukan tindakan pada Ibu. Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi pasien, kemudian menjelaskan apa yang kita lakukan, jenis tindakan, kita memberikan inform konsen, menyampaikan diagnostik, menyampaikan rencana kita, tindakannya, dan menyampaikan komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dalam pemasangan tampon. Sehingga apabila pasien setuju, inform konsennya ditulis, disaksikan oleh keluarga lainnya. Kemudian kita juga mempersiapkan alat-alat, lampu kepala atau senter kepala, spekulum hidung, tampon steril, lidokain, efedrin atau epinefrin, bayonet forceps, handscoon. Alat-alat yang tadi saya sebutkan itu disiapkan untuk melakukan tindakan. Kemudian prosedurnya adalah pastikan penerangan di ruang periksa memadai. Pemeriksa menggunakan headlamp. Selanjutnya, posisikan pasien dalam kondisi setengah duduk atau berdiri tegak, kepala agak menunduk. Mempergunakan spekulum hidung, kemudian mengamati perdarahan yang tampak dari kafum nasi. Selanjutnya, bersihkan kafum nasi dari bekuan darah, klot, atau dari benda asing yang ada, mempergunakan kapas steril atau kasa steril dengan forceps bayonet. Basahi tampon steril dengan agen anestesi lokal, lidokain, dan vasokonstriktor seperti epinefrin atau efedrin. Kemudian masukkan tampon tersebut dengan bantuan bayonet ke dalam kafum nasi anterior. Lakukan penekanan ke arah perdarahan minimal selama 5 menit. Dan dilakukan evaluasi ulang untuk mengetahui masih ada atau tidak perdarahan. Jika penata laksanaan tampon lokal belum memadai, maka perlu dilakukan nasal packing atau pemasangan tampon hidung dengan cara memasukkan tampon dengan bayonet forceps membentuk susunan berlapis seperti akordeon sejauh mungkin masuk ke dalam kafum nasi. Tiap lapisan ditekan perlahan sampai cukup padat sebelum lapisan lainnya diinsersikan. Evaluasi kembali apakah masih tampak perdarahan setelah 15 menit pemasangan nasal packing dengan mengeluarkan tampon secara perlahan. Jika perdarahan telah berhenti, sampaikan kepada pasien bahwa tindakan tampon telah selesai dan dilakukan konsultasi apakah rawat jalan atau rawat inap. Terakhir, menyampaikan kepada pasien mengenai hasil tindakan yang telah dilakukan. Dan catat setiap anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tindakan di rekam medis. Yang terakhir, apabila dengan pemasangan tampon tidak tertangani, dapat dilakukan ligasi arteri yang tadi sudah disampaikan, ya, tergantung dari lokasi epistaksisnya atau tergantung dari
lokasi daripada arteri pembuluh darah tersebut. Oke, bentar. Ini ada video, nanti kita dengarkan. Cuma 3 menit kurang lebih. Mempelajari mengenai epistaksis. Epistaksis dalam bahasa Indonesia. Terdengar nggak videonya, Nara? Halo teman-teman, suaranya terdengar nggak videonya? Terdengar. Terdengar dok untuk Terdengar, suara. Dok. Oke, makasih ya. Mempelajari mengenai epistaksis. Epistaksis dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai mimisan. Epistaksis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah kebocoran yang menetes, yaitu suatu perdarahan aktif dari hidung yang termasuk salah satu dari gawat daruratan bidang ilmu kesehatan PKL. Prinsip penata laksanaan epistaksis yang utama yaitu menghentikan perdarahan. Sebagai dokter, kita perlu melakukan edukasi pada pasien dan keluarga pasien. Yang pertama adalah kita bisa menekan kuping hidung selama kurang lebih 15 menit untuk menghentikan perdarahan yang berasal dari hidung bagian depan. Bisa pula ditambahkan kompres es pada area dorsum nasi untuk membantu menghentikan perdarahan. Ada epistaksis yang tidak dapat spontan, perlu dilakukan penanganan di rumah sakit. Langkah awal yang harus kita lakukan sebagai dokter adalah pertama kita melakukan penilaian keadaan umum pasien dan tanda vital dari pasien tersebut dengan menggunakan prinsip circulation, airway, dan breathing. Pada pasien dengan keadaan umum yang buruk, perlu diberikan akses intravena dan resusitasi cairan. Berikan informasi pada pasien agar kooperatif pada saat akan dilakukan tindakan untuk menghentikan epistaksis. Berikut adalah prosedur pemasangan tampon anterior dan pemasangan tampon posterior. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah melihat video pemasangan. Oke, selesai kuliah hari ini. Ada pertanyaan, saran?